Bayangkan saja dalam 4 pertandingan pramusim, Barcelona berhasil menciptakan 20 gol, di mana terbaru 5 gol mereka buat ke gawang tim Serie A Como FC. Jelas Barca menunjukkan bahwa musim ini lini serang mereka tidak sama tajamnya dengan musim lalu, tapi bahkan mungkin lebih unggul. Lamine Yamal semakin matang dan konsisten dengan jersey nomor 10. Dan hal itu dilengkapi dengan sosok Rashford yang sepertinya nyaman bermain dengan Barcelona. Jadi inilah ngerinya lini serang Barcelona di balik sosok Rashford yang tampak menikmati permainan dengan Lamine Yamal. Mari kita bahas selengkapnya. Musim lalu, Barcelona adalah tim dengan lini serang mengerikan di Eropa. Kombinasi Rafinha, Lewy, dan juga Yamal menempatkan tim Barcelona menjadi tim paling subur di UCL dan La Liga. Koneksi yang terbangun secara apik yang dipadukan dengan skill individu masing-masing pemain membuat sulit bagi tim manapun menghentikannya. Apalagi dengan sistem permainan Hansi Flick yang luar biasa. Tanya saja pada Madrid yang dibuat tak berdaya dengan 4 laga El Clasico musim lalu kontra Barcelona. Tapi tunggu, jika dirasa musim lalu saja sudah mengerikan, musim ini lini serang itu diprediksi tidak hanya bisa menjaga konsistensi ketajamannya, bahkan lebih tajam. Saat pemain baru seperti Rashford menambah warna di skuad tim Blaugrana, Lamine Yamal pun ikut menyajikan permainan yang konsisten pada laga pramusim. Meski didatangkan dalam kondisi underperform usai gagal bersinar di tim Setan Merah dan Aston Villa di sepanjang musim lalu, namun lingkungan baru di Barcelona sepertinya benar-benar memberikan harapan baru untuk Rashford. Kepercayaan Hansi Flick dan bagaimana rekan setimnya membuka tangan padanya berhasil mengembalikan kepercayaan diri Rashford. Kemarin ia mampu mencetak gol perdananya ke gawang Daegu FC. Dan terbaru, meski gagal mencetak gol ke gawang Como, Rashford dinilai berhasil menyatu dengan tim saat sukses memberi 1 assist ke Lamine Yamal. Ya, di laga kontra Como atau laga pramusim terakhir sebelum musim bergulir, Barca lagi dan lagi sukses membantai lawannya. 5 gol berhasil disarangkan Blaugrana ke gawang Como, masing-masing lewat 2 gol Fermin Lopez dan 2 gol Lamine Yamal dan 1 gol Rafinha. Dominasi tak usah diragukan lagi. Permainan pressing menyerang dan atraktif membuat para pemain Como frustasi, khususnya dengan bagaimana Lamine Yamal benar-benar menghancurkan sisi kiri pertahanan Como. Fermin Lopez juga menunjukkan alasan kenapa ia bisa jadi begitu menakutkan di musim ini. Gambaran dalam laga yang dimainkan di Stadion Johan Cruyff, Hansi Flick nampak mencoba menggunakan trio Rafinha, Lamine Yamal, dan Rashford yang dimainkan di posisi center forward. Ini adalah trio lini serang potensial Barca musim depan, di mana Rashford bisa jadi opsi menarik jika Lewy tak dalam kondisi terbaiknya. Sedangkan di posisi tengah, trio De Jong, Pedri, dan Fermin Lopez nampak semakin matang. Koneksi ketiganya membuat kreativitas dominasi Barca sulit untuk dibendung. Dengan insting membunuh Fermin Lopez yang nampak memberikan dampak signifikan, pada akhirnya 5-0 adalah skor yang signifikan. Sebuah hasil yang menunjukkan bahwa Barca dan lini serangnya benar-benar mengerikan. Tim yang kita pikir tetap akan jadi tim paling menakutkan di Eropa musim depan. Sulit membayangkan ada tim dengan lini serang yang lebih tajam dari tim Blaugrana. Rashford menikmati momennya dengan Lamine. Lihatlah peluang momen ini, di mana Rashford benar-benar dimanjakan oleh Lamine Yamal. Meski gagal menjadi gol usai tembakan Rashford melebar, koneksi itu terbentuk dan menggambarkan bahwa Lamine Yamal sudah tahu bagaimana melayani Rashford di lapangan. Rashford hanya tak beruntung. Hal yang kemudian dijawab Rashford dengan gantian memberikan assist kepada Lamine Yamal yang sukses menjadi gol. Meskipun Lamine merupakan pemain yang jauh lebih muda darinya, Rashford sendiri nampak tak ragu untuk menunjukkan kekagumannya pada Lamine Yamal. Di laga sebelumnya, Rashford bahkan nampak memegang kaki Lamine untuk memuji apa yang Lamine lakukan di lapangan.
Bagi Rashford, Lamine adalah pemain terbaik. Dalam interview pada 21 Juni, ia bahkan pernah mengatakan jika Ballon d'Or mencari pemain terbaik, maka itu adalah Lamine Yamal. Tapi jika Ballon d'Or mencari pemain Liga Champions, maka jawabannya adalah Ousmane Dembele. Ballon d'Or tergantung. Kalau kami pilih pemain terbaik, pilihannya Lamine. Kalau kamu pilih pemenang di Liga Champions, pilihannya Dembele. Semuanya bergantung perasaanmu. Jelas Rashford pada unggahannya Juni lalu. Iya, Rashford jelas tahu Lamine adalah pemain yang sangat spesial. Pemain yang baru berusia 18 tahun, tapi telah disebut sebagai yang terbaik di dunia. Dan itu kenapa bermain dengan Lamine akan jadi sesuatu yang spesial untuk Rashford. Musim ini Barcelona tercatat hanya melakukan 3 pembelian pemain. Pertama, Rashford yang didatangkan secara gratis dalam opsi pinjaman dari Manchester United. Lalu ada Ronny Berge yang dibeli dengan harga 2 hingga 2,5 juta euro dari FC Copenhagen. Dengan pembelian termahal adalah Johan Garcia yang dibeli dengan nilai 25 juta euro. Ya, meski tak mengeluarkan banyak biaya, namun 3 pemain yang datang ini benar-benar meningkatkan kualitas Blaugrana. Seperti yang dikatakan Hansi Flick, memang musim ini Barca makin matang dengan kedalaman skuad yang makin mewah. Johan Garcia membuat posisi kiper makin solid. Dengan Ter Stegen yang harus rela posisinya diambil alih. Sedangkan Rashford ia akan memanaskan persaingan di sektor lini serang yang artinya akan membuat sektor ini semakin kuat. Di pramusim kita sudah melihatnya bagaimana mengerikannya lini serang tim Barcelona. 4 laga, 20 gol dibuat dan wow, ini fenomenal. Dan pada akhirnya musim ini Barcelona menunjukkan bahwa tim ini benar-benar punya alasan kuat untuk bersaing memperebutkan semua gelar. Pertama, mereka punya pemain muda yang semakin matang. Jersey nomor 10 nampak tak membebani Lamine Yamal yang justru bermain semakin gila. Sedangkan di lini tengah ada Gavi, Fermin Lopez, Pedri, De Jong yang semakin luar biasa. Satu-satunya masalah mungkin ada di pertahanan. Apalagi Indigo yang tampil konsisten musim lalu harus dilepas ke Al Nassr karena kebutuhan finansial. Tapi Flick percaya kepergian Indigo akan membuat pemain lain berkembang. Usai laga ini sendiri, musim reguler akan dimulai. Dan kita baru bisa menilai apakah Barca benar-benar siap. Laga kontra Mallorca akan jadi jawaban pada 17 Agustus mendatang. Menarik untuk dinantikan.